mulai dari awal bulan kemarin tanggal 1, tetapi puncaknya yang saya lihat, puncak daripada perayaan kemerdekaan itu terlihat di tanggal 16, 17 kemarin, dan sampai dengan hari ini pun nuansa perayaan kemerdekaan itu masih terasa, termasuk di gereja kita. Ya, tadi pagi kita sudah memulai ibadah dengan menyanyikan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan kita. Saudara, Indonesia ini adalah negara yang besar dengan populasi penduduknya mencapai 270 juta, tapi itu kalau nggak salah 2-3 tahun yang lalu. Nggak tahu ya sekarang. Kalau boleh didata mungkin lebih. Terjadi pertumbuhan penduduk lewat kelahiran. Ya saudara, kalau kita perhatikan juga bagaimana kemajuan Indonesia di dalam bidang teknologi begitu luar biasa. Walaupun mungkin tidak diimbangi dengan kemajuan ekonomi. Ini realitanya. Ya, ini realitanya, saudara. Bangsa kita sudah mencapai capaian seperti apa yang kita lihat dan rasakan sekarang ini, saudara. Ini melalui perjalanan yang panjang, 79 tahun lamanya. Dan bahkan sebelum kemerdekaan itu terjadi atas Indonesia, Indonesia mengalami masa-masa yang kelam, 350 tahun plus 3,5 tahun dijajah oleh bangsa Belanda dan Jepang. Namun melalui perjuangan, kerja keras dan semangat persatuan, maksud saya, ya, perhatikan baik kata persatuan di sini. Maka akhirnya, saudara, bangsa ini lepas daripada penjajahan. Amin. Kalau nggak ada persatuan, nggak mungkin. Maka kalau kita mau komunitas kita kuat, mesti ada yang namanya persatuan. Amin. Kalau ada persatuan, akan ada sesuatu yang besar dan luar biasa terjadi. Amin. Amin. Seperti yang kita naikkan dalam pujian tadi, sesuatu yang besar pastikan terjadi. Amin. Dan itu ya dan amin. Tapi saudara, yang harus kita perhatikan di sini ada persatuan. Tanpa ada persatuan, itu seperti sebuah slogan belaka. Ya. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk membaca kitab Yohanes 8 ayat 32. Yuk bangkit berdiri, dibuka kitab sucinya. Kalau enggak bawa kitab suci, dibuka kitab yang elektronik yang ada di Android kita. Ya, kemudian nanti dilanjutkan dengan Galatia 5 ayat yang pertama. Ya, saya jemput undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri, kita boleh baca secara bersama-sama kedua ayat ini. Yohanes 8 ayat 32. 1, 2, 3. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita lanjutkan lagi Galatia 5 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Oleh karena itu, berdirilah teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus yang telah membebaskan kita, dan jangan mau lagi dengan kuk perhambaan. Jangan mau lagi dibebani. Hebat tadi ya. Silakan duduk. Saudara, satu hal yang mesti kita tahu, bahwa 2000 tahun yang lalu, jauh sebelum Indonesia ada, bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memerdekakan manusia melalui salib Kristus, melalui kematian Yesus. Manusia dimerdekakan dari yang namanya dosa, termasuk konsekuensi dosa yang seharusnya ditanggung, dipikul oleh manusia, itu oleh karena korban Kristus. Maka manusia itu dimerdekakan.
Saudara, firman Tuhan mengatakan, apabila kamu mengetahui kebenaran. Jadi syarat mutlak untuk seseorang itu hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan, saudara, yaitu dia harus mengetahui kebenaran. Mungkin seringkali saya sudah sampaikan, kebenaran kalau menurut manusia itu tergantung perspektifnya. Setiap manusia berbeda-beda pandangannya. Yang satu bilang benar, yang lain bilang tidak benar. Demikian sebaliknya. Tetapi yang saya maksud sini adalah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Kebenaran yang pasti, absolut, itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi ini sama dengan artinya ketika kita mengenal Dia, maka kebenaran itu akan ada pada kita. Dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Oleh karena itu berdirilah teguh dalam kemerdekaan di dalam Kristus yang telah membebaskan kita. Ini yang jadi masalah di sini adalah saudara, kita tidak menghargai korban Kristus. Dengan nilai-nilai korban yang ada di dalamnya, saudara, sekarang kita bisa menikmati berbagai hal di negeri kita Indonesia. Ya. Saya nggak tahu apakah Anda pernah merenung atau enggak, saudara. Saya kadang-kadang merenung. Begitu luar biasanya kita bisa berkreasi. Ya. Begitu hebatnya kita bisa berprestasi. Betul nggak? Halo? Tapi tahu nggak berapa banyak nyawa yang hilang untuk Indonesia bisa jadi merdeka? Pernah nggak kita berpikir begitu? Ada banyak orang yang berkorban, sampai korban nyawa, saudara, demi kemerdekaan. Tanpa ada motivasi yang lain, hanya satu, mereka ingin Indonesia merdeka. Sekarang apakah ada di antara kita yang mau mati buat Indonesia? Belum tentu. Tapi Indonesia tidak menuntut kita untuk mati buat dia. Karena darah para pahlawan itu sudah tercurah dan kita tinggal hidup di alam kemerdekaan. Bagaimana relevansi dengan kehidupan kita dan Kristus yang telah memerdekakan kita? Firman Tuhan berkata kita harus berdiri teguh, mempertahankan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk kemerdekaan itu tadi. Jangan mengabaikan, jangan menganggap sepele korban Kristus. Karena tanpa korban Kristus, kita nggak punya akses ke surga. Kita nggak punya akses untuk hidup di dalam kasih karunia. Ya. Dan kemudian firman Tuhan juga berkata, jangan mau lagi dibebani dengan kuk perhambaan. Dengan kebiasaan-kebiasaan bodoh atau dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jangan lagi, sudah selesai. Mungkin satu hari sebelum ini kita masih buat itu, tapi ke depan sejak hari ini jangan lagi buat. Karena firman Tuhan juga mencatat seringkali manusia itu dicobai bukan oleh setan, bukan oleh Tuhan, tetapi oleh keinginan dirinya sendiri. Maka hasil pencobaan itu datang.
Saudara, ada beberapa hal yang kita mau bahas, tepatnya 2 hal pada pagi hari ini. Nah, ketika Tuhan sudah memerdekakan kita, hargailah kemerdekaan yang Tuhan sudah beri dengan cara yang pertama, tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 13 berkata, sebab kamu saudara-saudara telah dipanggil untuk merdeka. Kita semua sudah dipanggil untuk hidup di dalam kemerdekaan yang dari Tuhan. Dan jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk menuruti keinginan daging. Sebaliknya, layanilah seorang dengan yang lain dalam kasih. Ini saudara, jelas sekali ayat ini. Ya. Jadi nggak ada istilah jatuh bangun dalam dosa, tapi kemudian kita langsung mengatakan itu hidup di dalam kasih karunia. Bikin lagi dosa, hidup dalam kasih karunia. Diampuni. Itu mempermainkan Tuhan. Ya. Bisa nggak manusia jatuh ke dalam dosa? Bisa. Tapi boleh nggak? Nggak boleh. Sama seperti ketika pertanyaan diajukan, bisa nggak manusia marah? Bisa, tapi nggak boleh marah. Tapi bisa marah. Ya. Maka Tuhan suruh sama kita, jangan gunakan kemerdekaan yang Tuhan sudah beri kepada kita itu menjadi kesempatan kita untuk mengikuti keinginan daging. Dengan alasan, toh nanti ditebus Tuhan, toh nanti diampuni Tuhan. Apabila kita mengaku dosa, sekali aja cukup, saudara. Jangan 2 kali. 2 kali pasti kamu diajar Tuhan. Ya, ya benar. Karena kita anak ya. Kalau kita bukan anaknya dia akan biarkan, saudara. Benar. 1 kali diajar, nggak ngerti. 2 kali dihajar. Firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 ini nggak bisa dibuang ayat ini, saudara. Barang siapa ku kasih, maka ia akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tujuannya itu supaya kita bertobat. Dikasih tahu pelan-pelan nggak bisa, maka kan ada tindakan mendisiplin dari Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita bertobat. Yang kemarin saya ada ngomong-ngomong ya, sharing dengan seseorang yang dia punya pemahaman tentang agnostik. Nah, saya nggak tahu Anda ngerti nggak agnostik? Orang yang dia mempercayai bahwa di semesta ini bukan hanya di bumi ini ada makhluk hidup, ya, tapi dia mempercayai bahwa di sana ada lagi, ya, di Mars, di apa namanya, planet-planet lainnya lah, yang kita kenal ada 9 ya, di tata surya. Tapi sebenarnya masih banyak lagi, sudah. Itu dipercayai oleh mereka, oleh kaum ini. Itu di sana juga ada yang hidup. Ya. Jadi mereka tidak mempercayai Tuhan, tapi mempercayai galaksi itu. Ya. Seperti asal muasalnya terjadinya semesta alam, ya, itu terjadi dari yang namanya Big Bang, ledakan yang besar dan lain sebagainya. Ya, saya tidak terlalu dalam mempelajari itu, tapi paling tidak saya tahu tentang gerakan-gerakan ini. Ya. Jadi saya hanya kasih satu analogi dengan pertanyaan begini, saudara. Sekarang ada seorang guru. Guru itu memberikan soal-soal PR lah gitu pada murid-muridnya. Ada murid-murid yang buat PR tapi ada yang nggak buat. Kira-kira kalau yang buat dikasih apa? Dan yang nggak buat diberi apa? Halo? Ada yang bisa jawab di sini? Kalau dia selesaikan PR-nya, dia buat PR-nya, pasti dia dapat nilai. Betul nggak? Kalau dia nggak buat apa? Sanksi dong. Oh, enak-enak aja hidup di dalam Tuhan, lakukan dosa juga.
Nggak bisa. Ya toh. Nanti orang yang nggak bikin dosa iri dia. Dia bisa komplain sama Tuhan. Ya, maka Tuhan mau ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka tidak lagi kita hidup di dalam dosa. Amin. Amin. Nah, ini perhatikan saudara. Mungkin dulu sebelum kita punya apa-apa, kita jadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Tapi waktu kita sudah punya segala sesuatu, justru kita jadi orang yang lemah di dalam Tuhan. Buktinya ada saudara. Kalau Anda tahu Daud bisa mengalahkan Goliat waktu dia belum punya apa-apa. Goliat itu orang yang besar sekali, mungkin 3 kali atau 4 kali besar badannya Daud, yang pada waktu itu masih kemerah-merahan saudara. Pakai baju perang aja kebesaran. Itu firman Tuhan mencatat demikian. Tapi dia sanggup mengalah. Pada waktu Daud belum punya apa-apa, dia sungguh mengandalkan Tuhan. Tapi tahu nggak saudara, ketika Daud sudah punya segala sesuatu, Daud dikalahkan oleh Batsheba, oleh perempuan yang lemah saudara, yang tidak punya kekuatan, dan dia jatuh di situ. Maka saya kasih tahu kepada kita semua saudara, justru pada waktu engkau punya segala sesuatu, harus engkau makin sungguh di dalam Tuhan, sehingga engkau mengalami kemenangan yang penuh. Amin. Kalau belum punya apa-apa, biasanya orang nekat saudara. Nggak perlu pakai bodyguard. Coba kalau udah kaya raya, jangan kemana-mana pasti pakai tukang pukul saudara. Kenapa? Karena waktu belum punya apa-apa berani mati, tapi begitu sudah banyak uangnya saudara takut mati. Ini naturalnya manusia. Sama seperti Daud, waktu dia belum punya apa-apa, dia nekat, dia mempercayakan setiap langkah kakinya kepada Tuhan. Maka pada waktu dihadapi Goliat, dia mengalami kemenangan karena Tuhan sertai dia. Tapi sebaliknya ketika dia sudah punya segala sesuatu, dia sudah jadi raja saudara, dan tidak ada lagi kuasa di atasnya di negeri itu selain Tuhan. Disitulah dia dikalahkan oleh seorang wanita. Bukan main-main saudara, karena banyak orang yang merontok di sini. Ya, puji Tuhan. 26 tahun kami nikah. Ada masalah? Ada konflik? Ada. Tapi kami berusaha menyelesaikan itu. Dan tidak sedikit pun menyimpang daripada kasih setia Tuhan. Keinginan daging mengarahkan saudara. Keinginan daging seperti menarik, mau menyeret kita. Tetapi kalau ada firman, maka kita bisa berlaku setia di dalam rumah tangga kita. It's okay. Mungkin kita pernah gak mempertimbangkan itu. Tuhan ngampuni, Tuhan selesaikan. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan pasangan hidup, pasti Tuhan ampuni. Tapi firman Tuhan bilang jangan kau ulangi lagi. Sudah selesai. Hargai korban Kristus di Kalvari. Yesus mengasihi Anda dan saya. Amin. 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 Yang kedua, saudara, tetap percaya dengan janji Tuhan
Yosua 21 ayat 45 berkata, dari segala yang baik yang telah dijanjikan Yahweh kepada kaum Israel, tidak ada satupun yang gagal. Semuanya digenapi. Amin. Dia pemberi janji, tapi dia juga pemegang janji untuk janji itu digenapi. Amin. Saudara, Yesus ngomong, aku datang untuk memberimu hidup. Memberi hidup yang seperti apa? Firman Tuhan mencatat memberimu hidup dalam segala kelimpahan. Itu yang Tuhan janjikan. Apakah Tuhan tidak menggenapi? Tuhan pasti menggenapi. Amin. Amin. Itu prinsip, saudara, yang harus kita pegang. Dan kalau kita berlaku setia, firman Tuhan bilang gak ada satupun yang gagal dari janjinya untuk digenapi. Cuman kadang-kadang kita ada pertimbangan, pikir ini itu, logika kita berkata arahkan ke sana, arahkan ke sana. Akhirnya lari-lari, saudara. Apa yang Tuhan mau kerjakan sama Anda? Dulu saya sering mikir gini, kenapa ya kok Abraham aneh ya? Waktu dia punya gembala-gembala, ya, Abraham dengan gembala-gembalanya Lot bertengkar supaya mereka nggak begaduh atau mereka nggak berkelahi satu dengan yang lain. Pada waktu itu Abraham mengambil keputusan bersama dengan Lot, dan kita pisah aja deh supaya nggak ribut. Kan kebanyakan begitu ya, kalau berjauhan malah timbul rasa rindu, rasa kangen. Tapi kalau lagi ketemu atau bahkan sudah terlalu lama sama-sama, yang ada berantem. Ini paling sering terjadi sama siapa, saudara? Anak dan orang tua. Ya. Anak dan orang tua yang paling sering. Tapi nanti kalau anaknya pergi atau orang tuanya pergi, itu saling cari mencari. Ya. Kenapa? Karena rasa rindu. Nah, jadi ini mungkin yang jadi dasarnya. Akhirnya mereka ngambil keputusan, udah kita masing-masing, kamu dulu deh pilih, nanti saya yang kemudian arah mana yang saya mau ambil. Tapi saya mikir, kenapa kok sih dia beri kesempatan kepada Lot lebih dulu? Selain kebijaksanaan ada pada Abraham, saudara, karena Abraham tahu, bukan hanya tahu, dia yakin. Kemanapun dia ditaruh, dimanapun dia berada, kalau ada dalam penyertaan Yahweh, maka berkat Yahweh akan memberkati mereka. Amin. Jadi bukan tanah yang memberkati Abraham, tetapi Yahweh lah yang memberkati dia. Amin. Nah, sebaliknya mungkin lo pikir, oh dia lihat dengan mata, oh sebelah situ subur, oh dalam pikirnya dia, oh nanti tanah itu akan memenuhi segala kebutuhanku, dia akan mencukupkan apa yang aku perlukan. Dia tidak berpikir bahwa dia perlu penyertaan Tuhan. Dia ambil yang baik menurut pemandangan matanya, bukan menurut pemandangan penilaian Yahweh. Ya. Apa hasilnya? Hasilnya betul-betul dia miskin. Harta bendanya itu ditinggal. Ya. Di tempat tinggalnya dia lari keluar dari kota Sodom dan Gomora. Nggak bawa apa-apa. Sama dengan gelandangan. Bahkan istrinya jadi tiang garam. Sangkanya dia lihat tempat itu subur, tempat itu pasti akan membuat dia hidup di dalam kemakmuran. Logika manusia, bahaya, saudara, kalau tidak disertai Tuhan. Mungkin perhitungan kita ini mantap nih, tapi kita nggak tahu ada
ada berbagai faktor yang bisa membuat perhitungan kita jadi meleset. Karena ada human error dalam segala sesuatu. Tetapi kalau Tuhan sertai, sekalipun ada human error di situ, tangan Tuhan akan membuat. Firman Tuhan berkata bahwa Dia akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana. Amin. Jadi sekalipun ada kesalahan di sana, kalau tangan Tuhan yang menyertai, maka Tuhan akan ubahkan kesalahan itu menjadi satu kebaikan. Amin. 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 Ini mesti dipegang. Jadi bukan soal tempatnya di mana, oke? Tetapi penyertaan Tuhan yang paling penting. Maka kita mulai belajar nih. Kalau soal khotbah semua orang kalau diajarin bisa, tapi hidup di dalam khotbah itu bagaimana? Bisa? Itu nggak gampang, saudara. Ya. Nah, kalau Indonesia sudah dibuat merdeka dan diberkati oleh Tuhan, apalagi kita anak-anaknya. Amin. 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 Tapi isilah kemerdekaan dari Tuhan dengan hidup di dalam firman Tuhan. Jangan pernah takut dengan masa depan, saudara. Ya, tetapi takutlah dengan Tuhan, karena Dia yang akan mengatur masa depan kita. Amin. Kita nggak tahu 1 jam ke depan akan berlaku seperti apa terhadap diri hidup kita, ataupun terhadap lingkungan kita, orang terdekat kita nggak tahu. Tapi Tuhan yang tahu persis, dan Tuhan selalu mau memberi yang terbaik. Maka bertindaklah dengan benar sesuai dengan ukuran yang Tuhan beri, yaitu firman Tuhan. Maka firman Tuhan bilang, kau akan jadi orang yang berbahagia ketika engkau bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Kalau hanya mendengar tidak melakukan, percuma. Gitu. Dan pada siang hari ini firman Tuhan sudah mengarahkan kita untuk 2 perkara tadi, ya, supaya kita hidup di dalamnya. Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus Kristus.